Jadi di satu proposisi barusan, Bro Wafi meyakini bahwa Al-Quran bisa dipalsukan. Itu yang gue gugat. Nggak Cuma nyambung, nggak satu nyambung kalimat Mas saja. Kiki. Nggak nyambung Mas Kita Kiki. cek proposisi. Proposisinya dicatat bisa nggak? Diulang kalimat barusan, Bro Wafi. Mas Kiki, yang kita bahas itu Al-Quran yang sudah mutawatir. Ingat? Bro Wafi bilang apa? Kita lagi bahas Quran yang palsu. Konsekuensinya, Bro, ya. cukup meyakini ada Al-Quran bisa dipalsukan, maka telah murtad. Itu pun Bro Wafi sendiri yang bilang. Maka apa natijanya? Coba ditarik. Apa orang? Nggak masuk bro. Nggak masuk. Ya repot. Gimana berarti sih? kita nggak belajar hal yang sama berarti. Sekarang saya nanya Kiki Kok narik natijah begitu aja rumit? Al-Quran yang sudah dipalsukan, Al-Quran yang sudah dipalsukan itu Al-Quran bukan? Lo enggak, susun dong kiasnya seperti gua tadi. Masa nggak bisa narik Udah nggak natijah? usah, nggak pakai begitu saja? kias-kias. Aku nanya aja langsung to the point. Logik. Saya nanya, Al-Quran yang sudah dipalsukan itu ada Al-Quran bukan? Jika A tidak sama dengan B, C Yang adalah- bilang ada Al-Quran palsu bukan gua, Bro Wafi. Bro Yans tanya ke Bro Wafi, bukan ke gua dong. Oke, pertanyaan saya. Tanya sekarang ke Bro Wafi. Ada Bro Wafinya, tanya langsung. Tanya langsung sama Bro Wafi. Bukan gua yang bilang ada Al-Quran palsu, Bro Wafi yang bilang ada Al-Quran palsu. Ustadz Wafi, tinggal tanya. Ustadz Wafi, Al-Quran yang sudah dipalsukan Al-Quran bukan Ustadz? Ya bukan lah. Yamruqus sahmu minar ramyah. Keimanan mereka lepas dari diri mereka sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Lahum nubazun, mereka memiliki lakop panggilan. Yuqalu lahum ar-rafidah, mereka disebut dengan rafidah atau kita katakan sekarang Syiah. Fa in adraktahum, kalau kalian bertemu mereka, kata Rasulullah, bertemu orang-orang Syiah, faqatilhum, perangi mereka, fa innahum musyrikun, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan beberapa kali di sini. Sudah saya kasih tanda-tanda ini. Dan ciri-ciri mereka apa? Ciri-ciri mereka apa kata Rasulullah? Kalau di Indonesia kita perangi mereka dengan perang pemikiran, teman-teman, perang dalil. Tapi syaratnya Syiahnya harus alim juga. Saya nampilin data 1 2 3, lawannya kayak papa jahat, ya rugilah saya. Gitu. Lawannya papa jahat cuma bisa menghujat. Ya cari yang ilmiah. Kalau ada Syiah yang alim enggak apa-apa, kita diskusi santai di sini adu data. Tsumma akhraja an Ummi Salamah. Ada hadis dari jalur Ummi Salamah radhiyallahu anha nahwa. Diriwayatkan dari jalur beliau, wa zadat fi akhirih, ada tambahan di akhirnya, dikatakan qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal alama fihim. Ciri-ciri Syiah itu seperti apa sih Rasulullah? Qala la yashhaduna jum'ah wala jamaah wa yut'inuna 'ala salafil awwal. Ciri-ciri mereka itu mereka tidak sholat Jumat. Mereka tidak mewajibkan sholat Jumat dan mereka tidak mau berjamaah. Mereka itu minoritas dari beberapa minoritas yang mengaku paling benar. Begitu. Dan mereka tidak mewajibkan sholat Jumat. Nah, sekarang di Islam tidak ada yang tidak mewajibkan sholat Jumat kecuali orang Syiah tuh. Wa yut'inuna 'ala salafil awwal, dan mereka biasanya mencaci para salaf seperti para sahabat, ya, para tabi'in, itu selalu dicaci maki nanti. Seperti itu ciri-cirinya. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lanjut teman-teman. Monggo, yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan teman-teman yang baru bergabung nih, pada diam baik. Kalau pada diam baik saya kick loh ya. Sebenarnya ini data loh ya. Ustaz Nandar, Ustaz, silakan. Jadi Ustaz Wafi kan pernah jadi gini, memberikan statement ya. Punya buku punya tentang Syiah. Siapa yang mau nanti Ustaz Wafi kan pernah memberikan statement. Itu. Dengar nggak? Bentar Bang Indra, sebentar Bang Indra. Lanjut. Silakan kalian. Ada yang perlu buku apa? Oke, monggo. Beberapa buku tentang Syiah ada, saya punya. Terus PDF-nya pun ya buku bagaimana Syiah, bagaimana apa yang diterangkan Ustadz Wafi itu 100% benar. 1000%. Lanjut. 1000%. Kita dah. Persen. Ya. Jadi begini, Ustadz Wafi kan pernah mengatakan Syiah ini bukan aliran ke-73-nya Islam. Ketika Islam memecah menjadi 73. Kenapa? Karena tetap pecahan Islam itu akan masuk surga. Walaupun dicuci dulu di neraka.
Nah, Ustaz Taufik mengatakan Syiah adalah aliran ke-71-nya Yahudi. Iya. Lalu tak tambahi sama saya, itu kurang genap Ustaz Taufik. Dia 71-nya Yahudi dan dia juga 72-nya Nasrani. Lebih pas lagi udah itu. Kawin silang gitu kan. Hibrid jadinya. Iya kan begitu kan jadinya. Iya. Tapi Ustaz Wafi, tetangga saya itu anaknya sekolah di Turki. Bener juga kata Ustadz Wafi, di Turki itu sholat Jumat itu orang pada ngopi-ngopi aja. Padahal waktu Jumat. Dan pada saat sholat subuh kan ada pejuang subuh. Dia kaget, what do you come from? Indonesia katanya. Dia sholat subuh orang Indonesia. Ditanya, ada apa di, belum ada apa di kosan katanya. Belum ada kulkas. Dikirim kulkas sama orang situ. Jadi orang-orang Turki, orang-orang banyak Syiah, itu jarang sholat subuh. Justru orang Indonesia banyak sholat subuh di sana. Dia kagum sama orang sholat subuh, pejuang-pejuang subuh di Indonesia. Alhamdulillah. Kita semoga di sini juga kayak gitulah, pejuang subuh. Amin. Amin. Nah, nih yang katanya apa mengagung-agungkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak, teman-teman ya. Kawin 1 minggu cerai, kawin 2 hari cerai, itu namanya nikah mut'ah. Dalam Syiah, orang yang nikah mut'ah itu lebih besar pahalanya daripada haji ke Mekah, kata mereka. Wah, enak tuh. Nah, ini ya. Silsilatut Tarikh al-Islami al-Khulafa'ur Rasyidun. Nih. Qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah. Penjelasan mengenai haramnya nikah mut'ah. Qad thabata min iddatil maraji' anna Ali bin Abi Thalib anna Ali bin Abi Thalib qad harrama nikahal mut'ah. Sudah dijelaskan dalam berbagai referensi bahwa Sayyidina Ali sendiri yang mengharamkan nikah mut'ah. Loh, Syiah katanya ikut Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali mengharamkan nikah mut'ah di sini. Wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum pengharaman ini asli dari Rasulullah. Hina naha anha yauma Khaibar wa yaluma man yurakhisu fi dzalik. Dan Rasulullah sendiri melarangnya di saat perang Khaibar dan membantah orang-orang yang melegalkannya, gitu loh. Fa'an Muhammad bin Ali, diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ali, Muhammad putra dari Sayyidina Ali, annahu sami'a abahu Ali bin Abi Thalib yaqul, bahwa Muhammad pernah mendengarkan ayahnya Sayyidina Ali sendiri, bahwa ayahnya pernah mengatakan li Ibnu Abbasin kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas pernah membolehkan nikah mut'ah. Nah, faqala lahu Ali, lalu ditegur oleh Sayyidina Ali, innaka mru'unta. Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, kamu jangan begitu. Jangan membolehkan nikah mut'ah. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, naha anha yauma Khaibar wa an luhumil khamril insiyah. Dan Rasulullah pernah melarang untuk makan daging keledai peliharaan. Ini ditegur. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas setuju kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang mengharamkan ini langsung Sayyidina Ali. Katanya Syiah ikut Sayyidina Ali. Dan ini sudah disebutkan min iddatil maraji' dari berbagai referensi. Sesekian terima kasih. Mantap. Apakah betul Syiah ini tentang kawin mut'ah ini masih ada? Ya, masih ada. Oh, banyak. Di Bogor banyak tuh. Di Bogor, ya. Di Puncak itu. Ya, salah satu kasus yang di Bandung, saya kan pernah cerita ya, Iwan Villa. Itulah. Dan perkaranya sudah naik. Itu dilaporkan oleh istrinya sendiri. Karena dimut'ah sama imamnya. Lanjut, Ustadz Wafi. Datanya ada kok. Dan Al-Quran, teman-teman ya. Apakah Al-Quran kita sama dengan Al-Quran Syiah? Oh, tidak sama, teman-teman. Saya tidak ada masih ya. Referensinya ini ada di rumah adik saya. Itu saya punya referensi dalam kitab Syiah sendiri loh, teman-teman. Bahwa mereka meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini sudah tidak asli. Ada penambahan, begitu. Padahal Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain sepakat. Imam Nawawi dalam
kitabnya, kemudian seperti dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah itu juga disebutkan orang yang meragukan satu huruf saja di dalam Al-Quran itu hukumnya murtad, kafir. Jangankan meragukan Al-Quran ya, meragukan satu huruf yang ada di dalam Al-Quran, dia itu sudah dikatakan murtad, keluar dari Islam. Apalagi tidak meyakini Al-Quran yang sekarang. Nah, orang-orang Syiah meyakini bahwa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sudah menuai tahrif. Sudah ada perubahan dari tangan-tangan orang yang jahat. Padahal Al-Quran sudah mengklaim yang dirubah-rubah itu bukan Al-Quran, tapi justru kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, itu yang menuai banyak perubahan, bahkan Mazmur. Bahkan Mazmur, teman-teman. Gus Yonatan masih apa? Masih ada? Ada dong, masa host yang hilang. Bisa Gus Yonatan dibuka tuh. Mungkin ada data Gus Yonatan di dalam Psalm 151 ya, Mazmur pasal 151 itu ternyata adalah Mazmur yang sudah muncul pada gulungan besar Mazmur. Jadi di naskah Laut Mati itu sudah ada, dan orang Yahudi dan Kristen itu sepakat Mazmur pasal 151 itu digolongkan sebagai Mazmur yang apokrif, yang belum masuk kepada kanonik, belum deal. Tetapi Ortodok Katolik dan Kristen Koptik itu memasukkan ayat itu, satu pasal itu kepada Injil kanonik, kepada Bible yang kanonik yang sudah deal. Nah, ini ada perbedaan antara Yahudi Kristen melawan Ortodok Katolik dan Kristen Koptik. Yang satu bilang apokrif, yang satu bilang oh enggak, ini kanonik, ini ada Roh Kudusnya nih. Yang satu bilang oh ini apokrif, gak ada Roh Kudusnya. Nah, ini kan sudah banyak menuai perbedaan. Apakah ada dalilnya? Ada, teman-teman. Nih, saya bukakan kitab lagi. Kalau saya ini insya Allah banyak referensinya ya. Nah, sambil buka ya ini dikit, ini profil saya ini nih, ini yang tadi dikatakan Ustadz Wafi itu berbahasa Arab, ini di Indonesia, ini bukunya sudah terbit. Nah, ini Syiah sudah dinubuatkan. Nah, ini Ustadz, ini tim Muslim seluruhnya. Nah, coba. Nah, tim buku Yohi. Loh, itu kan cetakan dari pesantren saya itu, pesantren Sidogiri itu. Nah, ini udah saya ngambil dari sini, Ustaz. Mantap. Makanya saya 1000% benar, Ustaz, yang tadi diomongin. Apa? Cuman berbahasa Indonesia, Ustaz. Mantap. Nah, jadi apa yang Ustaz katakan inilah. Ada lagi beberapa bagaimana Syiah itu agak dikit nyeleneh gitu. Makanya kalau ada Islam nyeleneh saat ini, mohon maaf ya, Iwan Villa, takutnya dari mereka gitu, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Pokoknya kalau Islam terus nyerang Arab, ngakunya Islam nyerang Arab, jangan ngarep, jangan ke Arab-Araban, nanti radikal. Syiah, udah itu. Oh iya, Ustadz Wafi mau nanya, itu yang membedakan Al-Qur'annya itu apa? Ada penambahan suratnya kah atau apa? Ya, ada penambahan surat. Kalau digedein lagi Ustadz Nandar, Ustadz Wafi. Salam. Ustadz Wafinya digedein lagi, Ustadz. Lanjut. Ya, ini kita bahas kitab-kitab terdahulu, teman-teman ya. Taurat ya, yang jarang kita bahas itu Taurat. Kalau Bible itu sudah jelas ya. Al-Injil alladzi nazala ala Isa alaihi salam, qala ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa yang membenarkan ajaran sebelumnya dari kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kitab Injil ini disebutkan faqad dakhalaha ma dakhalaha min at-tahrif bi aidi aktsara min katibin min qasawasatin nasara.
Jadi banyak menuai tahrif, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kitab Injil, sehingga yang datang sampai kepada kita saat ini bukanlah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, tetapi itu sudah tulisan bapak-bapak pendeta yang banyak Roh Kudus yang sudah tidak nyata. Dan ini ya Taurat sekarang nih. Wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min kadibin min ruhbanil yahud liyukhfu ma fihi minal haqq. Dan kitab Taurat pun juga banyak menuai perubahan-perubahan dari penulis dari kalangan rabi-rabi Yahudi yang tujuannya liyukhfu ma fihi minal haqq, untuk menyimpan kebenaran yang sebenarnya. Falladzi 'indahum minat Taurah as-sahihah huwa ba'duha faqat. Yang datang sekarang, yang ada sekarang itu hanya sebagiannya yang benar, sebagian yang lain sudah banyak menuai tahrif. Tahrif itu dirubah-rubah oleh orang-orang rabi-rabi Yahudi ya. Wa qad athbatallahu hadza tahrif fi qoulihi. Dan perubahan dalam Taurat ini sudah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, afatatma'una ayyu'minuna lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi orang Yahudi itu setelah mendengarkan kalam Allah, mereka memahami kalam Allah, lalu mereka merubah-rubahnya padahal mereka mengetahui perubahan tersebut. Mereka memang sengaja merubahnya. Makanya kalau kita melihat di dalam ajaran Yahudi itu meyakini bahwa Allah menurunkan Torah kepada Musa di Gunung Sinai. Yahudi juga meyakini bahwa Torah juga diturunkan dengan penafsiran-penafsirannya. Contohnya seperti Talmud tuh. Talmud yang isinya dibagi dua. Yang pertama adalah Misnah, yang kedua adalah Gemara. Gemara adalah isi dari ikhtilaful ulama minal Yahud, perbedaan pendapat-pendapat dari kalangan ulama Yahudi. Sedangkan Misnah adalah suatu penafsiran ya dalam kitab, penafsiran bagi kitab Torah. Dan kita bisa lihat di sana bahwa betapa banyak kebencian-kebencian orang-orang Yahudi yang mereka tulis untuk membenci bangsa Arab. Itu banyak sekali. Di Misnah itu ada, teman-teman. Kebencian orang-orang Yahudi, para rabi, kepada orang di luar orang Yahudi itu banyak sekali. Bahkan kita ini dikatakan orang yang selain Yahudi ya, itu dikatakan lahir dari air mani kuda. Sampai seperti itu. Begitu. Saya punya datanya itu, banyak sekali. Lanjut yang lain. Bro Wafi, mau bahas sedikit tadi masalah Quran, boleh? Lanjut Mas. Lanjut. Jadi tadi Bro Wafi bilang orang Syiah punya Quran beda. Nah, yang gue mau perjelas pertama begini, bahwa di agama Islam meyakini ada ayat yang bisa dirubah atau meyakini ada Al-Quran bisa berubah, itu hukumnya tadi Bro Wafi bilang apa? Murtad ya? Setuju? Begini, orang mudah-mudahan setuju dulu. Itu orang singkat-singkat aja dulu. Meyakini, gini Mas Kiki, orang yang tidak meyakini satu huruf saja ya di dalam Al-Quran itu sudah murtad. Iya, berarti meyakini Quran itu bisa berubah, itu murtad kan? Sepakat nggak? Betul. Oke. Betul. Nah, di satu sisi Bro Wafi meyakini ada Quran palsu yang dimiliki orang Syiah. Terus? Cukup dengan meyakini bahwa ada orang yang bisa memalsukan Quran, itu sama saja meyakini Al-Quran tidak terjaga. Itu murtad konsekuensinya, bukan? Oh, kok gitu sih? Iya dong. Quran dijaga nggak? Oke, barang siapa dijaga. yang meyakini Quran bisa berubah, barang siapa yang meyakini Quran bisa dirubah, atau meyakini Quran itu telah berubah, maka dia telah murtad. Oke, itu premis pertamanya. Oke. Lalu Bro Wafi meyakini orang Syiah memiliki Quran palsu. Jadi dengan saja meyakini bahwa ada Al-Quran yang bisa dipalsukan atau ada Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang dipegang sama umat Islam hari ini, konsekuensinya murtad. Oh, bukan gitu. Gini Mas Kiki, betapa banyak dari sekali dulu saja kita meyakini bahwa Al-Quran tidak terjaga, konsekuensinya murtad. Gini, saya jelaskan dulu ya. Gini Mas Kiki, Enggak, salah, kiasan jenengan salah, Kiasnya. contohnya itu salah.
Salah contohnya gini Mas Kiki. Salahnya di mana? Ini, Salah salahnya itu Anda membandingkan Quran lain dengan Quran yang asli, itu persalahannya. Ya, kesalahannya Anda membandingkan Quran yang tidak diyakini kepada Quran yang diyakini. Andaikan begini Mas Kiki, contoh nih. Andaikan begini sampean bilang Quran yang sudah sama Bro Wafi barusan. Premis barusan digugurkan bahwa Al-Qur'an dijaga sama Allah tidak mungkin berubah. Kalau ada yang tunggu berubah, dulu. pasti bukan Quran. Saya dengarkan dulu Mas Kiki. Iya, saya dengarkan dulu ya. Siap. Kenapa kepanasan? Nah. Ki, nyantai aja Ki. Lanjut. Aman Mas Kiki. Gini Mas Kiki. Santai, ini kan gue ajukan mantiknya gitu. Supaya kita tertib berpikirnya kan. Ya, silakan. Bentar ya. Mau silakan. bicara mantiknya siapa sekarang kita ini? Ya pasti skolastik lah. Masa kita mau pakai post-truth, nggak mungkin kan? Oke, kita pakai mantik ya. Kalau secara mantik, Anda sudah salah dari mukaddimahnya loh. Mukaddimah Iya, dalam mantik itu ya, dalam menarasikan Mas Andi ya gini. Mantik itu ketika kita menarasikan antara muqaddam dan muakhir itu harus sama. Nah, ini tidak sama. Iya. Ini jenengan dari mukaddimah sudah salah begitu. Kok dia yang mana yang cacat? Oh dia begini, saya sedang membahas satu Al-Quran, yang satu Al-Quran ini mustahil untuk dipalsukan, tapi Anda membahas Quran versi lain yang sudah palsu dari awalnya gitu loh. Cukup, kok dia barusan itu sudah paradoks bahwa Al-Quran yang tidak mungkin bisa dipalsukan, tapi kita membahas Al-Quran yang lain. Berarti di satu proposisi barusan, Bro Wafi meyakini bahwa Al-Quran bisa dipalsukan. Itu yang gue gugat. Nggak nyambung Mas Kiki. Nggak nyambung Mas Kiki. Kita cek proposisinya dicatat, bisa nggak diulang kalimat barusan Bro Wafi. Mas Kiki, yang kita bahas itu Al-Quran yang sudah mutawatir. Ingat ya, syarat Al-Quran itu mutawatir Mas Kiki. Ketika Anda mengajukan Al-Quran yang tidak mutawatir, ini sudah tidak masuk kepada contoh yang pertama gitu loh. Gue cuma mau mencek proposisi yang diajukan sama Bro Naja, bahwa di satu sisi syarat Al-Quran itu kan harus mutawatir Mas Kiki, betul gak? Sebentar, gue selesaikan dulu. Bahwa dalam satu kalimat Bro Wafi meyakini Al-Quran mustahil dipalsukan, tapi dalam kalimat yang itu juga meyakini kita lagi membahas Al-Quran yang berbeda. Itu gimana proposisinya? Paradoks dalam satu proposisi. Kan begini, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman gini Mas Kiki ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaga. Menjaga ini dalam apa? Kata para ulama, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil mengatakan, terjaga dari ayyubaddila ahkamahu, ya, dirubah-rubah hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang saya bahas ini Al-Qur'an yang dengan syarat mutawatir. Tapi Anda membahas kitab yang lain yang datang. Ini nggak nyambung Mas Kiki. Gue cuma cek barusan Bro Wafi bangun proposisi bahwa Al-Quran mustahil dipalsukan, tapi kita lagi membahas Al-Quran yang lain. Berarti iya, sama dengan gini. Nggak mungkin dipalsukan, itu menjadi invalid. Anda membunuh kalimat Anda sendiri loh. Kok membunuh? Justru Anda blunder gini Mas Kiki. Kalau Anda membawa, contohnya saya membahas komik Naruto nih, ya, Anda membawakan komik yang lain, yaitu One Piece contohnya. Nah ini sudah gak nyambung, karena yang saya bahas komik Naruto ini bersyarat gitu loh. Syaratnya ya di dalamnya harus ada aktor yang bernama Sasuke, harus Kakashi, harus terus itu. Bukan begini dong, proposisi yang benar adalah saat kita membahas komik mustahil dipalsukan, berarti yang selain bisa dipalsukan bukan komik, harusnya gitu. Saya satu-satu berpikirnya ya, biar enggak ini loh, jadi biar enak didengarnya ya. Oke. Nah, gini Mas Kiki. Gue gugat itunya aja, bisa tangkap kan Bro Wafi? Paham Mas Kiki. Jadi sekarang berikan saya satu contoh Mas Kiki, Al-Quran yang syaratnya mutawatir sudah dirubah, ada nggak? Begini, kan premis gue di awal bahwa Quran mustahil dipalsukan. Enggak, kasih contoh saja. Al-Quran yang ayatnya mutawatir itu sudah dirubah, ada nggak contohnya? Bro Wafi, ini kan gue cuma pakai syikal awal, jika Quran mustahil dipalsukan, meyakini Quran pernah dipalsukan, itu sudah murtad. Al-Quran yang dipalsukan, Al-Quran yang bagaimana Mas Kiki? Kan yang syaratnya mutawatir. Sekarang saya kasih saya minta contoh lah dari sampean biar gampang gini. Al-Quran yang syaratnya sudah harus mutawatir, sampean contohkan ayat yang mana yang pernah dirubah yang mutawatir tuh. Monggo. Loh kan begini konstruknya, kalau kita pakai syikal awal, jika maka saat ada A dan B, maka B adalah C, maka B dan B di premis kedua tinggal dihapus, maka A adalah C.
Jadi jika kita meyakini Quran mustahil dipalsukan, meyakini Quran dipalsukan adalah murtad. Nggak susah-susah, logika simpel. Bukan logika simpel sebenarnya. Gini loh, dalam mengkiaskan Ini kan sesuatu ya Mas Kiki, awal. gini. Ya, gini loh. Dalam mengkiaskan sesuatu itu syaratnya kan ada 4 tuh Mas Kiki. Ya, sampean menyamakan ya antara konsep Al-Qur'an yang sudah terganti, sudah ada tambahan nih kayak Qur'annya Syiah contohnya, dengan Al-Qur'an yang kita yakini sebagai kitab yang mutawatir. Nah, ketika Anda memparadokkan ya, diadu nih kitab yang sudah ada tambahan dengan kitab yang saya bahas dari awal yang syaratnya mutawatir, itu tak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena begini, yang pertama, bentar dulu Mas Kiki ya. Bentar Mas Kiki ya. Satu, Al-Quran dari awal yang saya bahas itu syaratnya harus mutawatir. Itu yang pertama Mas Kiki. Yang kedua, ayat yang sudah menjadi kesepakatan para ulama itu mutawatir, kan saya mengatakan kan ya, tidak percaya satu huruf saja itu bisa murtad. Nah, kata siapa ini? Semua ulama mengatakan begitu. Nah, satu huruf yang bagaimana yang hukumnya murtad tidak mempercayai itu? Yaitu yang sudah mutawatir Mas Kiki. Coba sampai lihat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah atau Mirqatus Su'ud Al-Ubudiyah Al-Imam An-Nawawi. Jadi syaratnya satu huruf itu tidak diyakini bisa murtad, bahwakan Al-Quran sudah dipalsukan dari kalangan Syiah. Ini tidak klop gitu. Jangan kepanjangan dulu. Kita cepat-cepat aja. Begini loh. Gue cuma mengulang kalimatnya Bro Wafi bahwa Quran itu mustahil dipalsukan. Oke. Nah, lalu kita lagi membahas Al-Quran yang lain. Loh, Al-Quran yang lain berarti Al-Quran yang palsu yang lagi kita bahas. Pertama kalimatnya bahwa kita Al-Quran yang sudah dipalsukan, Ki. Tunggu dong. Kan yang lagi enggak. Bukan. Kan gue lagi mengomentari kalimatnya dengan yang lain-lain. Begitu. Al-Quran yang mana sih itu? Maksudnya kan itu. Gak usah diulang-ulang. Bro Wafi bilang kita lagi. Lo ini kalimatnya Wafi gue pertegas supaya kita nggak salah dalam berpikir gitu loh. Konstruk logikanya gue rapihkan. Bahwa kalau misalkan A adalah B, B adalah C, maka B yang pertama dan B yang kedua tinggal kita hapus, maka A adalah C. Jadi cukup dengan meyakini ada Al-Quran bisa dipalsukan, maka dia meyakini Al-Quran tidak dijaga. Hukumnya murtad. Gampang kan? Gampang. Inilah. A adalah A, B, Tunggu dulu. B dan C adalah C. Nah, kan gitu. Tunggu dulu Simple. Bang Yan. Lanjut. Izin ya Bang Yan ya. Syakel itu apa sih definisinya? Tadi kan sampean mengatakan syakel nih. Syakel itu apa definisinya, Mas? Ya lo jika maka kias dalam ada jika maka jika A adalah B dan jika B adalah C, maka B pada kodiah awal dan B pada kodiah kedua kita hapus. A adalah C. Salah. Salah. Itu dapat definisi itu dari mana sampean? Syakel berdefinisi seperti itu dapat dari mana? Lo kan ada syakel awal, coba Bro Wafi buka syakel awal apa? Di mana? Coba dibuka. Bisa nggak sampean open cam sekarang? Referensinya disebutkan. Bisa nggak? Saya bisa menyebutkan referensi setelah ini. Ya kan gue nggak bawa kitab. Cuma kita kan sama-sama belajar mantik kan. Iya, saya belajar mantik juga. Tapi kita pahami dulu sampean dari tadi jenengan ya. Dari tadi membawa syakel awal. Saya ingin tahu syakel itu apa versi sampean gitu. Biar teman-teman tidak bingung. Gue menggunakan logika jika maka. Ini semua yang belajar logika atau baca jika maka sedikit gitu. Syakel itu bukan jika maka Mas Kiki. Sampai nemu di mana referensinya itu? Begini Bro Afif. Gini saja sudah. Secara bahasa itu apa? Syakel itu apa? Secara bahasa. Begini gue kasih contohnya. Dalam syakel itu ada dua premis. Yang mana jika A adalah B, maka kalau B ini terulang, B-nya cukup dihapus. Itu rumusan syakel awal. Pasti kan Bro Wafi belajar. Gini bro, syakel awal itu mengandung apa saja bro? Harus terunsur dari apa saja? Coba kita urutkan dulu. Syakel awal itu harus bercabang padu. Hanya memiliki satu kodiah yang tidak bukan disusun dari dua kodiah. Kalau disusun dari dua kodiah dia akan masuk dalam kias lengkap kan? Bukan bro, bukan gitu. Ini saya jelaskan dulu ya. Makanya jenengan dari awal tidak paham karena dari syakelnya aja jenengan sudah definisinya kurang tepat. Gini loh mas, syakel awal itu ya
Syakal awal itu Mas menjadikan haddul ausat sebagai mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadikan maudhu ya temanya pada muqaddimah kubro. Nah, contohnya setiap nabi itu maksum, contohnya ya setiap nabi itu maksum atau setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Maka nanti muqaddimah kubronya hasilnya setiap nabi adalah teladan yang baik, kan begitu. Nah, yang saya bahas ini tunggu dulu Mas. Contoh yang proposisinya Bro Wafi sendiri ini tinggal gua ulang doang kok, bahwa kita meyakini bersama-sama semua mazhab apapun Al-Qur'an tidak mungkin dipalsukan. Masalah Bro Wafi meyakini si A beda, tapi kita pada premis pertama kita sepakat. Lalu pada premis keduanya Bro Wafi bilang apa? Kita lagi bahas Quran yang palsu. Konsekuensinya cukup meyakini ada Al-Quran bisa dipalsukan, maka telah murtad. Itu pun Bro Wafi sendiri yang bilang, bukan cuma ngulang. Bro gini, saya jelaskan ini ya, syakal awal yang sampean bawa tadi. Salah nggak contoh gue? Gini, salah. Gini, salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Kita urai. Coba, ketika saya mengatakan ya bahwa Al-Quran yang sudah bersyarat mutawatir itu mustahil dipalsukan, sekarang saya nanya haddul ausatnya ada di mana? Pada Quran bisa dipalsukan, itu kan menggugurkan pada tunggu dulu, saya nanya haddul ausat dalam syakal awal Al-Quran ini mustahil dipalsukan yang mutawatir, haddul ausatnya di mana? Coba. Loh begini, yang pertama kan bentuk afirmatif, yang kedua kan bentuk negatif. Kita bahas Bro, kita bahas perkataan saya. Kalau memang saya salah, saya belajar kepada Mas Kiki. Kalau Mas Kiki yang salah, maka Mas Kiki harus mendengarkan saya. Sampai membawa syakal awal, tetapi Anda tidak paham mana muqaddimah sugro, mana maudhu, mana muqaddimah kubronya. Sekarang nanya, ketika saya berkata Al-Quran yang sudah bersyarat mutawatir mustahil dipalsukan, haddul ausatnya mana? Muqaddimah sugro. Itu muqaddimah sugro. Astagfirullah. Saat muqaddimah kubronya dibuat haddul ausat itu, maka haddul ausat itu bukan muqaddimah sugro, Mas. Gimana sih? Begini, tadi kan saat muqaddimah sugronya itu Bro Wafi bilang Quran mustahil dipalsukan. Lalu pada muqaddimah kubronya bahwa Al-Quran yang kita lagi bahas adalah Al-Quran yang palsu. Lalu apa natijanya? Jangan bahas muqaddimah, saya hafal di luar kepala. Bahkan nazomnya saya hafal, Mas. Walil muqaddimati ashkalun faqad arba'atun bihasabil hatil wasat hamlun bisurawatuhu biqudra yunabisyaklin awalin wa yubara wa hamluhu fil kulli thaniyan urif wa wat'uhu fil kulli thalithan ulif wa rabi'ul ashkali aksul awali wa hiya ala tartibi fit takamuli fahaitsu an hadzan nizami yu'dalu fafasidu. Nah, saya hafal sampai nazomnya loh. Syairnya saya hafal muqaddimah sugro itu. Makanya ketika jenengan mengatakan ini syakal awal, senanya haddul ausad dalam perkataan saya itu yang mana? Ya ini gini, gue ulang aja kalimatnya Bro Wafi. Pelan-pelan Bro Wafi, perhatiin aja, perlu sabar sedikit. Saat Bro Wafi bilang Al-Quran tidak mungkin dipalsukan, kita sepakat. Oke. Kita lagi bahas Al-Quran yang lain. Loh, katanya Quran tidak mungkin dipalsukan. Maka konsekuensinya yang Bro Wafi bilang di sebelum pembahasan ini, cukup dengan meyakini Al-Quran bisa dipalsukan, konsekuensinya murtad. Itu Bro Wafi sendiri yang bilang, bukan gua loh. Saya kan cuma gitu simpel, Mas. Kalau memang kita dudukkan dulu. Ini, Mas. Oke, paham. Jadi dalam syakal awal, Mas, ya, ada istilah haddul ausat, ada istilah muqaddimah sugro, ada istilah maudhu, ada istilah muqaddimah kubro, ada natijah nantinya. Nah, yang saya tanya, haddul ausat dalam perkataan saya yang mana? Kita dudukkan dulu nih, biar ketemu nanti. Coba, haddul ausat saya ini yang mana? Perkataan saya, bahwa Al-Quran yang sudah mutawatir mustahil dipalsukan. Yang mana nih haddul ausatnya? Coba sebutkan aja. Sebutkan aja, Mas. Sebutkan aja. Membahas Quran yang palsu. Lah, sebutkan aja. Tadi sampean bawa syakal awal ilmu mantik. Gitu. Ya. Ini kalau tidak salah gue ulang, gue cuma merewind bahwa Bro Wafi bilang kita lagi bahas Al-Quran yang palsu. Betul nggak? Mas Kiki kan tadi mau bahas mantik nih. Mumpung saya hafal sama syairnya nih.
Syakel awal, Nah, ya syakel gitu, awal, Mas gua- Kiki, ya. Syakel awal dalam perkataan saya ini harus mengandung haddul ausat. Nanti ada istilah muqaddimah sugro, maudhu, dan muqaddimah kubro, baru nanti natijah tuh. Haddul ausat kita dudukkan dulu. Ketika saya mengatakan Al-Quran yang sudah mutawatir mustahil dipalsukan, haddul ausatnya mana? Coba sebutkan aja, Mas Kiki. Ginilah, gue tunjukin sama Bro Wafi. Ini kias yang secara lengkap ya. Begini, pada Loh, kok kode kias secara kuliah, lengkap barang sih? sebentar gue jelasin dulu, sabar aja, 1 menit. Barang Oke, siapa oke. meyakini Al-Quran bisa dipalsukan, maka berkonsekuensi murtad. Oke? Lalu kode juz'inya, Bro Wafi meyakini ada Al-Quran palsu, maka apa natijanya? Coba ditarik. Apa orang? Nggak masuk, bro. Loh, Nggak masuk. ya repot. Gimana berarti sih? kita nggak belajar hal yang sama berarti. Sekarang saya nanya Kiki Siaan. Kok narik natijah begitu aja rumit? Al-Quran yang sudah dipalsukan, Al-Quran yang sudah dipalsukan itu Al-Quran bukan? Lo enggak, susun dong kiasnya seperti gua tadi. Masa nggak bisa narik Udah nggak natijah usah, nggak pakai begitu saja? kias-kias. Aku nanya aja langsung to the point. Logik. Saya nanya, Al-Quran yang sudah dipalsukan itu ada Al-Quran bukan? Jika A tidak sama dengan B, C Yang adalah- bilang ada Al-Quran palsu bukan gua, Bro Wafi. Bro Yans tanya ke Bro Wafi, bukan ke gua dong. Oke, pertanyaan saya. Tanya, kalau tanya sekarang ke Bro Iya, Wafi. Ada Bro saya Wafinya, nanya tanya ke langsung. Anda. Saya nanya ke tanya Anda. langsung sama Nah, Bro Wafi. Bukan gua yang Oke, bilang ada Al-Quran gampang palsu, kalau Bro saya Wafi nanya. yang bilang ada Ustadz Al-Quran Wafi, palsu. Bro Ustadz Yans Wafi, tinggal tanya. Ustadz Wafi, Al-Quran yang sudah dipalsukan Al-Quran bukan Ustadz? Ya bukan lah. Nah, udah. Sekarang saya Tapi nanya tadi Kiki dibilang Al-Quran Siaan. palsu. Tadi dibilang sama Wafi Quran palsu nggak? Mas Kiki, ya, Maksudnya, dalam apa? begini loh, berjiwa, Gini, Mas Kiki. berjiwa besar saat salah ucap, Gua saat dibalikin kepleset, gitu kan berjiwa gua- besar lah gitu. Belepotan, lanjut. Kok berjiwa besar sih? Belepotan Gini apa? loh, syakel awal gini lah Mas Kiki. Syakel awal itu ya, kalian kan bawa-bawa syakel awal. Sebenarnya saya sudah ada setuju dari pertama gitu. Nah, syaratnya Coba syakel sesuai awal itu deduktifnya apa, saja. Mas Kiki? Harus berbentuk apa? Ya, Syaratnya sesuai syakel awal itu. Disusun deduktifnya aja secara lengkap, kan gampang. Makanya saya kan ngasih contoh tadi Mas Kiki. Kalau sampai syakel Bahwa- itu ada berapa Mas Kiki? Urutkan dulu, yuk, urutkan dulu. Syakel itu ada berapa? Nah, begini, ini teman-teman kan pasti paham semua pada kode Oh, paham semua? Belum tentu loh. kulinya. Begini, pada premis mayornya Bro Wafi menyatakan barang siapa menyatakan bahwa ada Al-Quran bisa dipalsukan, maka dia telah Al-Quran yang murtad. mutawatir Oke? ya, maksud saya ya. Meyakini Al-Quran Lalu? bisa dirubah berarti tidak dijaga, berarti murtad. Itu kan konsekuensi para ulama menyatakan seperti itu. Lalu pada kode juz'inya atau pada premis minornya Bro Wafi ingin membahas ada loh Al-Quran palsu, maka natijanya apa? Cara menyusun natijah adalah subjek pada premis kedua ditambah predikat dan objek pada premis pertama. Itu buat Apakah teman-teman saya supaya harus belajar. menjelaskan semua syakel dulu biar jenengan paham? Gimana? Ya coba gue tanya aja sama Wafi bagaimana menyusun natijah. Yang Anda pahami selama jenengan belajar, syakel itu ada berapa, Mas? Ada 4. Ya, coba. Kira-kira dalam pernyataan saya itu syakel yang nomor berapa? Gantian boleh nggak? Bro Wafi bisa nggak Monggo. menjelaskan ke Enggak. teman-teman bagaimana cara Jenengan. menarik natijah? Gini, Mas. Jelas Kalau supaya teman-teman sampean mau paham loh, bahas biar syakel nggak ada awal ya. biar nggak ada komentar-komentar kayak Yans gini yang nggak ngerti tapi ngerasa ngerti gitu loh. Kan perlu dibantu Apa yang nggak sama Bro ngerti? Gue Wafi. mengerti dari tadi ngerti. Iya. Bukan gue diem. Cuman pembahasan lu, narasi lu kadang-kadang dibolak-balik gitu. Tadi jika maka di mana ada perkataan jika maka? Dalam Bro Yans bahasa wajar. hukum Kalau ada nggak belajar agak bingung dalam sedikit kita berbahasa wajar Bro Yans. hukum, kalau Jangan anda sekarang-garang semua bawa orang kalau filsafat, waktu kita baru ngomong soal belajar hukum begitu pasti. untuk memastikan ini Al-Quran palsu atau tidak, kita ranahnya ke hukum. Begini Bro Yans, orang kalau Nah, belum nggak belajar bisa agak begitu. bingung wajar. Nggak Semua bisa. Gue juga Apa begitu. dasarnya? Tenang aja. Nggak usah, kamu nggak usah framing Kita yang toleran lain-lain. untuk Sekarang itu. nanyanya gini, saya nanya dari tadi, kalau ada Al-Quran yang sudah dipalsukan, Al-Quran bukan, saya nanya. Al-Quran nggak mungkin dipalsukan, itu premis awalnya. Meyakini Iya, Quran karena apa? dipalsukan, Karena itu begini, murtad. kita timbal balik. Kalau misalkan Al-Quran itu terjaga, pasti akan terjaga. Kenapa? Al-Quran yang dipalsukan aja kita tahu. Premisnya gitu Nah, kan? artinya meyakini Makanya Quran terjaga bisa Al-Quran itu. dipalsukan,
cukup Bisa meyakini ada dipalsukan. Al-Quran bisa dipalsukan. Tapi apakah berarti Al-Quran dia itu murtad. bukan Al-Quran dipalsukan? Ya, Apakah udah. itu Al-Quran? Misalkan ada Enggak, produk rapi. Honda, Bro Yans katanya orang hukum, rapiin dulu deh bicaranya. Kok nggak lah, terstruktur? nggak usah. Kita buktikan secara hukum, boleh, nggak apa-apa. Iya, rapikan dong. Jangan Tunjukkan premis. sebagai akademisi di bidang hukum gitu loh. Nggak bisa Kok gini, acak-acakan? Siaan. Kiki. Ini Gigi. Apa yang makanya dasarnya tadi Ustadz Wahfi itu orang-orang tahu Al-Quran terjaga. Adapun yang dirubah-rubah yang tadi dipercayakan awal-awalnya itu adalah orang-orang Syiah yang dirubah nih Al-Quran nih. Nah, ini Bro Yans masuk yang dibilang sama Bro Wafi tadi. Betul. Bahwa meyakini Al-Quran tidak dijaga itu murtad. Nggak nyambung sebenarnya. Nggak nyambung, Bukan Mas. dijaga, Gini loh, Mas. dijaga. Gimana dari Ntar, tadi? gini, ntar aku ngomong dulu ya. Mohon maaf nih. Siap. Mas Kiki salah, Mas Kiki. Nih, orang kafir Oten pernah ada namanya itu siapa ya, orang Amerika itu ya. Dia membuat tandingan Al-Quran, namanya Kitab Al-Furqan, ya. Itu palsu, itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran yang asli itu yang sekarang kita pegang. Nah, yang dibuat oleh Oten yang namanya Al-Furqan, susunan katanya tidak memenuhi standar. Sama dengan orang Syiah. Syiah ini kafir, Syiah ini bukan Muslim. Dia mengatakan bahwa Al-Quran, dia tidak mempercayai Al-Quran yang kami umat Islam pegang. Nah, begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Gimana sih? Masa orang hukum bicara et hominem Syiah kafir? Kasih contoh di kafir. Amerika, kok bikinnya analogi. Boleh. Kan kita lagi bahas ya apa Itu tadi. buktinya kalau Ya, kafir, ya. Ya, kafir. dari tadi. Ternyata parah. Kirain Jadi Nandar apa? bisa debat. Oke, Enggak. gini. Belajar lagi, Tidak Bos. ada orang Kristen yang mampu mengalahkan debat sama saya ya. Jadi itu tadi sebagai sebuah Nggak, contoh saya. rapikan dulu. Tunjukkan sebagai akademisi atau Nah, dari praktisi tadi bidang kamu hukum nggak itu. ngerti, Jangan kacau. Kok bicara Kamu sampai- acak, nggak ada Gini, epistemologinya. Kenapa saya buat stiker semacam ini Syiah naik bantu Kiki karena dari tadi nalarmu itu nggak Nggak usah. nyampe. Dari tadi kamu Nggak tuh usah. ngomong aja gemeteran loh. Saya debat sama Oten nggak terkalahkan. Ya kan? Ani. Berapa kali gue lihat lo kalah kok. Di mana Oten kalah? Di mana aku kalah Sering. sama Oten? Nggak ada. Apa? Loh. Argumennya lemah-lemah Gimana? semua. Begini loh, Mana kalau nggak ada argumen dalam memilih premis, Gimana tingkatan saya kualitas kalau sebuah debat sama premis itu Oten? harus Nggak pada ada. level niscaya. Ingat, Kok tidak pakai ada premis-premis tidak yang ada masih manusia nggak Kristen di jelas. muka bumi ini yang sanggup mengalahkan Yesus kawin, nggak ada. Bahkan golongan Syiah itu membela salah satunya ente bukan agama biasa. Bro Nandar, Ini- ini siapa ini itu tips namanya? dari Bentar, orang dengarkan Syiah, boleh dulu. dengar nggak? 5 detik aja, 5 detik. Dengarkan Tips dari dulu, orang Syiah. dengarkan Bro dulu. Nandar pelajari dulu. Ada 33 Dengarkan logika dulu. fallacy yang nggak boleh digunakan. Kalau Bro Sudah, Nandar mengaku seorang debater, pelajari dulu. Gitu Anda loh. tadi Jangan sudah karena salah itu. fakir Orang ilmu bisa terus melihat, ngerasanya kan lebih berilmu dari menilai orang, kan apa yang dikatakan itu malu-maluin. tadi. Ingat ya, tidak ada pendebat. ya, teman-teman semua. Kabur. Thank you ya semua. Kabur Ya. ente giliran. Nggak ada yang pinter, Ada yang males gue. salah ya udah. Males. Gini, gini. Thank you ya teman-teman semua. Intinya dia Thank you. menarasikan bahasa Assalamualaikum akademis, semua. Thank you. premis, terus Kasihan deh. narasinya Thank you semua. paradok dan salah lain-lain. Anak orang nangis Itulah bahas. tuh, siapa yang tanggung jawab? Jadi gini, Anak orang maaf ya nangis Iwan tuh. Villa, kita luruskan Bang Nanar, kita luruskan. Dia pakai akademi bahasa hukum, filsafat. Pas saya nanya begini, kalau ada seseorang yang menjaga, pasti akan tahu ada produk yang gagal, kan gitu. Makanya dijaga, Allah menjaganya, memberitahu tuh palsu. Itu salah satu menjaga kalau kita membalikan. Aku nanya tadi, itu kan premis Ustadz Wahfi. Saya nanya Ustadz Wahfi kalau ada Al-Quran yang sudah dipalsukan, apakah Al-Quran? Bukan, kata Ustadz Wahfi. Itu selesai. Ditanya sama Kiki Siaan, apakah Al-Quran yang sudah dipalsukan itu Al-Quran? Satu pun nggak pernah jawab. Ini cuma pengumuman ya. Syiah jangan bahas mantik. Tewas kamu nanti. Jujur, ya. Salah lawan Jangan. nih. Nah, ini. Jangan bahas mantik teman-teman Syiah. Bahas anu aja, bahas kitab sampean aja. Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdhibul Ahkam, Malayah Duhur Faqih. Itu aja kamu bahas. Itu pertahankan. Sekiranya kamu menang gitu loh. Kalau bahas mantik kamu tewas nanti. Gitu. Tapi benar ya Ustadz ya.
menurut jenengan ya benar ya. Saya tidak pernah ada debater Syiah yang membela Islam, tidak ada. Justru mereka bersinergi, berafiliasi dengan Oten. Saya pernah tuh lihat namanya bukan agama biasa, kolaborasi sama si Torosoki, ya kan? Ada Yuni Astutin, apa sih namanya tuh, Yuni siapa ya? Unity Nindir ya, Unity Nindir. Yuni. Bang Nandar, Ustadz Naja, Bang Yan semua ya, saya turun dulu ya. Baterai 5%. Ya, terima kasih anak muda. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sia ini benar. Jadi gini, alhamdulillah. Kalau untuk hal ngomong itu kita buktikan aja. Jadi dia posisi bahasa-bahasa begitulah. Itu filsafat sebenarnya. Biar kita pusing. Ya pakai filsafat segala macam, padahal jelas itu. Ya intinya gampang. Kalau misalkan dia memang benar-benar pintar, nggak usah pakai filsafat. Jarang dalam bahasa hukum pakai filsafat. Coba aja. Dalam membuktikan sesuatu itu bisa dibuktikan gitu. Pak Yan, Ustadz Wafi, Bang Nandar, tolong dengerin saya. Saya pernah konsul ke guru ngaji saya ya. Dia ngambil S1-nya di Mesir, S2-nya di Madinah. Kemarin juga saya datang ke perpustakaannya, saya diajari Arab Gundul, alhamdulillah. Saya minta tips sama dia. Ini kalau ngelawan Syiah gimana? Dia bilang, Kak, Bang Indra kalau menggebuk Nasrani itu 1 kali, gebuklah Yahudi 2 kali. Jadi Yahudi harus lebih keras. Nah, Syiah 3 kali. Itu kurang lebihnya Ustadz. Padahal gini teman-teman, gampangnya ginilah yang kita bahas barusan, yaitu kan mengenai ilmu mantik ya. Dan ada istilahnya syakel. Syakel itu ada 4. Ada syakel pertama, syakel kedua, syakel ketiga, dan syakel keempat. Itu namanya ilmu mantik. Syarat syakel pertama itu disebutkan dalam syair ya. Dalam syairnya itu disebutkan dalam Sulamul Munawwaraq. Itu kitab yang dipelajari di semua pesantren. Fasyartuhul ijabu fi surahu wa antura kulliyatan kubrahu. Itu syaratnya. Jadi syakel pertama adalah menjadikan haddul ausat sebagai mahmul pada muqaddimah sughra dan menjadi maudhu pada muqaddimah kubra. Sehingga contoh nih ya, setiap nabi maksum. Kalimat kedua, setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Maka natijahnya setiap nabi adalah teladan yang baik. Nah, maksum sebagai haddul ausatnya yang menjadi mahmul pada muqaddimah sughra dan menjadi maudhu pada muqaddimah kubra. Ini ilmu mantik, teman-teman. Ini ilmu mantik namanya. Dia mau pakai syakel awal, salah tempat gitu loh. Karena yang kita bahas Al-Qur'an yang sudah mutawatir, itu yang mustahil dipalsukan. Dia bawa Al-Qur'an yang nggak mutawatir. Syiah ini dari mana riwayatnya? Kalau kita mau bahas sanad ya, karena sanad ini sangat penting, al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Contoh, kita mau tarik, tadi kan saya nanya tuh ya, coba dari perkataan saya haddul ausatnya mana? Tidak, dia tidak jawab. Kemudian saya bertanya tadi kepada Mas Kiki, coba ayat mana yang mutawatir lalu dipalsukan? Dia tidak jawab juga. Jadi itu sudah keluar dari syakel yang dia bahas gitu loh. Sedangkan dalam syakel awal dalam ilmu mantik Sulamul Munawwaraq dikatakan syaratnya itu begini. Kalau syakel pertama, muqaddimah sughra itu harus mujabah dan muqaddimah kubra itu harus kulliyah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Malawi dalam kitabnya Syarhus Sulam. Seperti itu. Nah, kalau mau bahas mantik, ya sudah, pure mantik sekarang. Ternyata dia bawa Quran yang nggak mutawatir. Quran yang sudah palsu. Gitu. Jangankan ahad. Mungkin sama sekali riwayat itu memang karangan. Iftira. Karangan memang. Gitu. Yang saya bahas Quran yang mutawatir. Jadi nggak nyambung. Gitu loh. Ya, lanjut teman-teman. Ada ikan koki barusan. Masya Allah. Luar biasa. Angel udah angel begini. Ustaz Wafi luar biasa ya. Sampai si Kiki sampai kocar Ustaz Ali. Coba Ustaz Ali naik coba. Ustaz Ali, ada Ustaz Ali juga. Nggak ada. Jadi orang-orang Syiah ini memang sering bertakia Ustadz. Dulu awal-awal saya di TikTok itu Kiki Syiahan itu ngakunya agnostik,
ngakunya ateis, sama bukan agama biasa juga ngakunya agnostik ateis. Ngetes kita. Wah, saya tanya kan, kamu dari mana? Saya agnostik. Iya, agamanya apa? Kristen. Nah, saya tes kan. Iki, coba sebutkan doa Bapak kami. Blebab, blebeb, blebab, blebeb. Jadi memang ini mereka itu sering bertakia. Ya, Syiah tapi ngakunya Kristen. Ditanya kekristenan buluha-boloho. Nah, kan pelukak. Emang boleh ya di ajaran Syiah itu bertakia ya? Kalau wajib, Bos. Wajib ya? Wajib. Itu dulu. Iya. Wajib itu. Jadi gini Ustadz Nandar. Bukan pertanyaannya itu bukan emang boleh, Gus. Wajib karena dalam kitab mereka ya, Al-Imam Ibnu Babaweh, salah satu ulama Syiah, dia mengatakan man la taqiyata lahu kaman la sholata lahu. Orang yang tidak ketaqiyah, dosanya seperti tidak sholat kata mereka. Oh. Kejam kan? Pantesan Kiki Syiahan itu orang lama, maksudnya pas pertama kali di TikTok itu, dulu itu kan Uniripa, Kores ya kan, terus saya gitu kan, itu dia ngetes kita Ustadz, ngakunya ateis. Jadi yang saya sorotin ya Kiki Syiahan bukan agama biasa si Papa Jahat. Saya kira dulu tuh Papa Jahat itu Oten, saya kira Oten loh, ternyata Syiah. Tapi bersinergi dengan Syiah. Bukan agama biasa, saya kira Oten gitu kan. Karena ngakunya agnostik, ateis, ilmu yang dia pakai filsafat. Oh, gini ngetes, kan. Ya, karena saya tanya dia agamanya apa, agamanya Kristen. Kita kan Kristen. Coba Bapak doa Bapak kami apa? Buluha boloho, teu ngerti nanaon gitu kan. Apa itu hosti? Hosti apa? Kamu kan Kristen nih. Hosti apa? Bulungak bolongok. Ya kan? Si borokokok, teu ngerti naon. Saya pernah Bang Mandar. Saya pernah. Indra Muse, katanya kamu 10 tahun belajar ke Yahudian dan kamu suka nyarang-nyarang Oten. Nih saya Yahudi, padahal Syiah dia. Syiah siapa itu? Kamu Yahudi asli. Saya tanya gini, kamu Yahudi apa? Askenazi apa Sephardi? Dia bilang Yahudi. Wah, orang bohong kalau begini gitu kan. Telusur Syiah lagi ya guys. Syiah ya. Oh, satu lagi. Namanya itu Baharudin. Siapa ya, Baharudin atau siapa itu? Ustadz Wapi saksinya itu siapa itu Ustadz? Namanya itu Habib apa itu? Iya, Bahar. Oh, nanti Baharudin. Ali Baharun. Ali Baharun. Kalau itu lebih parah. Dia ngaku Oten dia. Ngaku Oten. Ustadz Wapi saksinya ya. Kamu dari mana? Dari Kristen. Saya tanya. Oke, kamu Kristen. Saya tanya nih, Yesus makhluk atau Tuhan? Makhluk atau pencipta? Oh, kata dia Yesus adalah pencipta. Baca Wahyu 3:14, Yesus ciptaan. Terus dia buluho, blekak, blekek, blekak, blekuk. Tapi Ustadz Wapi, aku gregetnya karena Ustadz Wapi masih menghormati dia gitu kan. Ternyata dia Syiah. Dia ngaku Kristen loh, ngaku Yesus itu adalah pencipta. Nah, dikasih Wahyu 3:14, buluho lagi. Ternyata mereka itu suka berdusta ya. Ini banyak loh saya dapat di orang-orang Syiah itu. Suka berdusta dia. Jadi lain kali Gus, kita tidak usah lah ngelayani orang-orang Syiah ini, gak guna. Karena Qurannya sudah beda gitu loh. Qurannya beda. Terus marojiknya ya sumber pengambilannya udah beda. Kemudian keyakinan rukun Islam dan rukun imannya udah beda gitu. Gak ada yang sama. Nah, kalau kita dakwah ke Kristen dan Yahudi, kita dapat pahala gitu. Maksudnya kita akan dapat komparasi nanti. Oh, ternyata nubuatan Nabi Muhammad itu ada, kan bagus tuh. Ya, ada. Oh, ternyata yang mereka sembah itu adalah manusia utusan gitu. Kalau Syiah ini mereka mau ditanyakan marojiknya itu apa? Bingung mereka filsafat. Ditanyain referensi, suruh open cam, tunjukkan data, tadi tidak mau, kan repot. Iya. Nggak ada. Tapi nanti insya Allah kan besok atau minggu. Ustadz. Bentar Bang Indra. Jadi Ustadz Wafi tadi tentang Al-Quran, kefilsafat. Isinya salah satu isinya banyak juga ada beberapa filsafat walaupun salam.
Nah itu ya, makanya tapi apa yang dipremiskan Ustadz Wafi, dia memfilsafahkan gitu. Bila mana kan gitu, maka jika itu harus dipakai gitu. Jangan nggak bisa begitu gitu kan. Jadi dia menutupi atau mengkurung bahasa Ustadz Wafi. Maka jika gitu. Saya balikin. Jika A berbeda dengan B, C adalah kan gitu. Maka C adalah gitu kan. Jika Al-Quran yang tadi dikatakan Ustadz Wafi, Al-Quran asli nih dalam Islam, B adalah Al-Quran palsu yang dipalsukan oleh Syiah, C, maka C terjaga. Kenapa bisa saya bilang terjaga? Karena tahu inilah kita bisa membedakan antara A dan B. Bagaimana kita buktikan A dan B? Itu yang tadi dibuktikan Ustadz Wafi. Tapi Syiahan kita bisa membalikan perkataan Ustadz Wafi. Begitu Iwan Villa. Simpel kan? Mana bisa Kang Yan Syiah gitu. Tak kias ya. Dari dulu Dini itu boleh nanya nggak? Boleh, silakan Umi Dini, ada Ustadz Wafi di sini. Kak, ini pengen nanya sama Ustaz Wafi, Kak, mengenai Syiah ini. Kan kadang-kadang kita nih bilang Syiah ini sesat gitu kan, beda dengan Islam. Tapi sebagian dari mereka tuh kadang bilang gini, tidak semua Syiah yang seperti begitu, bla 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 bla. Ya, cuma yang jadi pertanyaan di kepala Dini nih, bagaimana Dini bisa percaya omongan mereka kalau mereka itu beda, sementara mereka punya keyakinan kalau mereka tuh boleh berbohong, ya kan? Takia. Bertakian. Jadi bingung gitu. Hakimin itu, Mbak. Itu bagaimana itu Bang Indra? Atau siapalah yang bisa menjawab, atau Ustaz Wafi? Biar Ustadz Wafi, silakan Ustadz Wafi. Silakan Ustadz Wafi. Oke. Yang kita bahas Silakan, itu Ustaz. Kalau kita mengatakan semua Syiah kafir, tidak teman-teman ya. Tidak semua Syiah kafir, tapi mayoritas kafir. Tapi kalau mengatakan semua Syiah sesat, itu betul gitu. Jadi kalau mengatakan semua Syiah sesat, itu betul. Syiah yang paling minim kesesatannya itu namanya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini pun meyakini bahwa boleh menikahi wanita lebih dari 4, bahkan tidak terbatas kata mereka. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Dar'ul Qani yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, Syiah Zaidiyah. Itu menikah tanpa batas itu tidak apa-apa kata dia. Bi ayyi adadin sya'a. Nah, kalau dikatakan sesat, semuanya sesat. Tapi kalau dikatakan kafir, tidak semua kafir. Tapi kalau mayoritas, iya kafir. Gitu. Makanya itu Sunni loh itu. Kiai Haji Hashim Asy'ari Ntar dulu loh, Mas Bapak Jahat. Ntar saya selesaikan dulu ya narasi saya ya. Kacau nih Bapak Jahat. Lanjut. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Sunnah wal Jamaah, di muqaddimah beliau sudah mengatakan Syiah Zaidiyah pun wajib kita berhati-hati karena itu adalah ahli bid'ah. Begitu. Bid'ah. Lanjut teman-teman. Berarti ini Ustadz ya. Berarti kalau bidah itu masuk neraka ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Benar enggak? Berarti Syiah kafir ya Ustaz ya. Masuk neraka ya Ustaz ya. Bukan masuk neraka sebenarnya Gus, lebih tepatnya masuk Taman Eden. Iya. Jadi makanya Dini itu kadang-kadang suka kadang kalau lewat di beranda mereka tuh Dini suka dijambah. Ya, kadang Dini mau naik ya. Kadang mau Dini mau supaya tahu nih Tad. Ya, gimana? Digedein punya saya, nih gedein punya saya. Punya siapa? Misalkan, punya aku. Oh, Kang Yan. Coba ya, bentar Din ya, saya potong dulu sebentar aja. Nah, ini salah satu buku penyimpangan Syiah yang diterbitkan oleh tim penulis MUI Pusat. Oke ya.
Ya. Jadi kita merujuk pada majelis ulama, karena para ulama-ulama mau NU mau Muhammadiyah kan ada di situ semua. Nah inilah mereka, apakah ini antitesisnya ada? No, tidak ada pembahasan tentang antitesis buku ini. Penyimpangannya di mana? Dijelaskan di sini di dalam bukunya. Terus yang kedua, apakah antitesis yang dikatakan Syiah ini begini? Oh ini enggak ada. Apa yang tadi dijabarkan sama Ustadz Wafi itulah. Terima kasih Ustadz Nandar. Mungkin Ustadz unggul itu. Silakan Din. Ya, terima kasih. Saya